Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait atau menguji ya terkait layanan Nagios XI ya. Di mana Nagios XI adalah versi enterprise-nya dari layanan Nagios ya. Jadi kita bisa melakukan instalasi Nagios itu dengan dua tahapan ya. Yang pertama itu kita install di atas sistem operasi yang sudah existing seperti Ubuntu ataupun Debian. Dan kita juga bisa memanfaatkan fitur enterprise dari Nagios itu sendiri. Nah, di sini saya sudah punya file OVA-nya. Teman-teman bisa langsung download ya. Nanti linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Kita masuk, ukurannya sekitar 1,91. Kita masuk ya, kita buka Nagiosnya. Di sini kita akan import ya layanan Nagiosnya dan akan masuk ke sistem kita. Kita tunggu beberapa saat hingga Nagios XI-nya berhasil diimport. Oke, jadi kita bisa menjalankan Nagios itu di atas mesin VMware atau mesin EXXI atau menggunakan Hyper-V ya. Jadi banyak opsinya. Kita bisa, kalau kita mau jalankan di desktop, di lingkungan desktop Windows, itu kita harus menjalankan VMware Player Pro ya atau VMware Workstation. Nah, di sini hampir selesai ya. Selesai. Nah, untuk mengaksesnya di sini sudah ada informasi root passwordnya, ada username MySQL-nya, ada XI admin account-nya. Oke, untuk Nagios XI-nya sudah kita berhasil deploy ya. Sini sudah ada. Kita bisa edit untuk pengaturan jaringannya. Sini kita akan coba setting dia ke bridge ya. Oke, RAM-nya kita up sedikit. Prosesornya agar prosesnya lebih cepat ya. Selanjutnya kita oke. Kita lihat settingan dulu ya, settingan di VMware Workstation-nya. VMnet 0 itu di bridge ke wireless. Oke, kita ganti ke akan di bridge ke Realtek. Kita apply, kita pastikan ya. Oke, interface-nya itu oke. Oke, Realtek. Oke. Oke, kita power on. Oke, Nagiosnya sudah jalan. Dan di sini Nagiosnya itu jalan di atas atau di deploy di sistem operasi Linux CentOS ya. Bisa lihat masuk. Jadi kalau mengacu pada ini, kita bisa login itu menggunakan user root ya. Root, passwordnya Nagios XI. Di atas ini juga sudah terlihat. Dan kita bisa akses layanan Nagios kita di 10.119.1.12/24. Kita buka web browser. Kita buka di sini 10.119.1.1.12. Enter. Oke, 10.119. Oke, sini sudah masuk ya. Sudah masuk di halaman Nagios XI-nya. Kita klik akses Nagios. Nah, di sini kita bisa atur zona waktu kita. 8. Oke, kita bisa, karena Nagios ini adalah versi enterprise, jadi kita bisa pilih dua ya. Kita bisa pilih license jika kita punya jika kita sudah membeli lisensi, atau kita bisa pilih trial untuk uji coba ya. Jadi kita pilih trial, kita next. Nah, di sini usernya adalah Nagios admin dan passwordnya itu kita buat sendiri ya. Atau kita kopikan yang sudah existing. Passwordnya, usernya Nagios admin.
Oke, di sini kita masukkan nama. Oke, tidak perlu desain finish install. Oke, proses finishing installation-nya sedang berjalan. Kita tunggu ya. Jadi kita tidak akan banyak berinteraksi dengan konsolnya lagi ya. Jadi berbeda dengan Nagios yang versi community. Kalau di Nagios XI itu kita akan banyak berinteraksi dengan tampilan graphical user interface-nya. Sedang melakukan finishing ya terhadap instalasi layanan Nagios adminnya. Oke, di sini kita sudah berhasil melakukan instalasi ya dengan username dan password. Selanjutnya kita bisa login. Oke, di sini ada diperkenalkan ya produk-produk dari Nagios itu sendiri. Kita bisa login menggunakan Nagios admin. Kita klik login. Oke, kita saat ini sudah masuk di lisensi agreement-nya. Kita bisa centang ya untuk menyetujui ya lisensi agreement. Jadi layanan Nagios XI ini akan expire dalam waktu 30 hari. Jadi kita disarankan untuk membeli license. Oke. Di sini ketika masuk kita langsung diinformasikan ya some important information. Result aware. Bisa cek sistem status. Di sini monitoring engine-nya ini masih stop ya. Coba start ya. Oke. Baru reload lagi. Start submitting command. Nah, inilah statistik dari server yang kita kelola saat ini ya. Ada memori swap-nya, ada memorinya, ada CPU statistiknya. Di sini ada banyak view ya. Ada kita masuk di home. Ini yang dimonitoring itu hanya satu device. Service yang dimonitoring dari satu device itu ada 5 service. Oke, bisa lihat ada load-nya, ada current user-nya, ada HTTP-nya, ada memorinya, ada pin-nya. Oke, kita ke menu view. Oke, ini host health-nya ya, service health-nya ada yang aktif itu 1, service-nya aktifnya 5, 7-nya pending, lab detection, notification dan lain sebagainya. Oke, di sini ada open problem, masalah yang terjadi ya. Ada service, ada host detail. Oke, bisa lihat ini adalah localhost kita. Ada grab-nya ya. Datanya belum berhasil di-generate ya. Biasanya kita harus menunggu beberapa saat hingga grab-nya berhasil di analyze. Host detail, service detail. Oke, jadi yang pending itu ada root partition, ada SSH, ada service status, ada service status HTTP, MySQL, swap, dan total process. Oke, kita ke dashboard. Oke, dashboard tampilan awal. Kita bisa setting dashboard sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Di sini ada menu report. Oke, kita bisa lihat reportnya dalam grafik ya. Yang tersedia SLA report. Oke. Banyak informasi yang bisa kita lihat sini. Configuration wizard-nya di sini ada banyak mensupport layanan-layanannya ya. Ada Active Directory, ada Amazon EC2 dan lain sebagainya ya. Sangat banyak configuration yang disupport ya. Nah, di sini juga ada fitur auto discover ya. Auto discover yang bertujuan di sini untuk melakukan scanning terhadap host atau networknya. Di sini kita coba scan network di jaringan lokal kita. Kita coba submit. Oke, submit. Nah, ini sedang
melakukan proses discover ya, auto discover. Nah, sambil menunggu proses discovernya, di sini kita bisa coba fitur deploy agent ya. Deploy agent. Nah, di sini kita bisa memasukkan IP. Kita akan deploy secara manual ya. Kita masukkan IP address-nya, ada operating sistemnya, passwordnya, username-nya, OTP-nya berbasis password, masukkan username, agen software-nya pakai apa ya. Atau kita bisa deployment setting. Jadi ini semuanya untuk menambahkan user ya. Ada core configuration manager dan lain sebagainya ya. Oke. Di sini juga kita punya menu tools ya. Ada menu tools, ada menu help, menu admin. Jadi kita bisa monitoring banyak hal ya. Configure snapshot, configure komponen. Oke, kita akan coba untuk memastikan ya bahwa proses deployment-nya itu sudah selesai. Oke, di sini sudah didapatkan ya, ada 51 device. Ada 51 device yang didapat. Kita bisa langsung klik dan hostname-nya dia bisa pakai DNS name, kita langsung bisa tambahkan ya di host kita. Di sini ada 10.10.1231. Kita bisa monitoring port apanya ya. Sini ada 10.10.1236. Ada banyak server kita ya di jaringan lokal yang berhasil di discover. Jadi sangat mudah ya. Jadi kita tidak perlu menambahkan secara manual ya. Secara manual. Jadi kita cukup scanning dan otomatis itu ke detect. Termasuk Windows ini. Jadi akan kedetek juga service-service yang digunakan oleh host tersebut. Oke, saya rasa cukup ya untuk video tutorial terkait Nagios admin kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ini sudah berhasil. Jadi sudah ada 3 host yang berhasil di deploykan, ada 10.10.310, 10.10.300. Dan ada proses yang sedang berjalan ya. Jadi sambil menunggu prosesnya sudah 5. Jadi kita bisa melaksanakan atau melakukan monitoring secara otomatis. Jadi kita tidak perlu menambahkan secara manual satu persatu ya. Sama halnya pada Nagios untuk versi community-nya. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.